Itu inovasi dong. Inovasi. Di kota belum ada itu ya. Waktu itu belum, Pak. Waktu itu Waktu belum itu ya. belum, Pak. Mungkin Ngadepi pegawai ya susah, Pak ya. Iya. Bagi masyarakat. Iya, berhadapan langsung gitu ya. Ya, kalau sih ada, calo pasti ada, tapi kan dia tidak mampu. Iya. Yang belum yang sakit, kadang-kadang kita berobat harus pakai KTP, Iya, tapi kita rasa hati masih juga. Ya karena mata pencarian orang. Ya. Ini cerita perut ini ya. Ya. Cerita perut. Iya. Ya. Malahan Pak Dirjen udah pernah ke kantor, Pak. Iya, iya. Ada dimasuk orang dia jempol gini bagi. Sejenak kita dialog asik. Halo sahabat Sekda Podcast, jumpa lagi dalam Sejenak kita dialog asik. Kali ini bersama Bapak Adriansah, Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya. Selamat sore Pak Andre. Selamat sore. Gimana kabar? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Pak Andre, saya lihat ini makin ke sini makin muda. Alhamdulillah. Rambutnya lebih banyak putih saya daripada Pak Andre ini. Keluarga sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Ibu di sini ya? Iya ada. Ibu di sini. Pak Andre, keluarga, anak, cucu di Pontianak semua? Di Pontianak semua. Cucu 1, anak 2. Anak 2? Menantu 2. Menantu juga 2. Sudah menantu semua ya, Pak Andre. Ya, Alhamdulillah. Ya. Nikmat ya, keluarga besar jadinya, Pak Andre. Dengan keluarga, dibandingkan kesibukan sehari-hari, sering bersama-sama kumpul? Waktu kita tidak ada kerjaan di kantor ya kita sama anak-anak dan cucu lah. Kumpul ya. Sering. Kami juga ada arisan keluarga. Oh. Bulan, ya. Anak-anak cucu juga ikut ya. Ya. Bahagia sekali ya. Alhamdulillah. Bisa kumpul ya, Pak Andre. Kalau di luar kesibukan kantor, sering rekreasi kemana aja nih dengan keluarga? Paling kita saat akhir tahun inilah. Ini kayaknya udah ada planning ya? Iya, ada planning ya. Keluar kota tuh ya. Singkawang. Ya. Ya. Mungkin sama dengan Bapak kali ya. Ya, kita lihat sikonnya Pak Andre ya. Kalau Ibu di kota. Di Pemda Kota. Pemda Kota Pontianak. Pemda Kota. Asisten 2. Oh, udah ya. Asisten 2. Ya. Kemarin Kepala Dinas ya? Iya, perhubungan. Iya. Ke Sekretariat Daerah. Iya. Alhamdulillah. Ya, tadi mudah-mudahan sehat selalu. Juga ada acara di kantor gubernur itu ketemu pula berdua. Oh. Nah, dia mewakili kota, saya mewakili Pak Sekda kan. Iya. Ya, ketemu jadi pasangan lah ya. Saya ngelak. Duduknya enggak berdampingan. Ngelak saya. Cucu umur berapa Pak? Umur 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Cowok, cewek? Cowok. Cowok. Udah pandai jalan lah, udah lari dah. Udah bisa nakal itu ya. Cucu saya itu suka mobil, main mobil. Pokok jalan minta mobil terus. Beli kecil-kecil, Pak. Asal aja 30 lebih. Asal jalan pasti tujuannya ke mobil, minta mobil. Mobil-mobilan. Mobil-mobilan. Ya, jangan belikan mobil beneran dulu, Pak Andre. Bahaya. Oke, Pak Andre. Masa kerja udah berapa lama, Pak? Saya udah 30 tahun, Pak. Sudah 30 tahun. 93 saya. Sebelum Kuburaya? Sebenarnya saya di Kuburaya, saya PL PKB. Oh, awalnya karir dari KB. Penyuluh KB. Ajun penyuluh KB di Kecamatan Sungai Bawang. Itu sekitar 5 tahun lah di Bawang. Setelah itu? Pindah ke Sungai Kunyit, naik jabatan jadi pengawas. Nah, pindah lagi ke Kecamatan Kakap. Habis itu pada zaman Pak Gus Dur itu kita kan bergabung dengan Pemda. Oh iya. Saya pindah ke kota. Otonomi daerah ya? Ya, saya pindah ke kota. Jadi staf lah 3D. Sekitar 3-4 tahun lah jadi staf. Di kota. Habis itu masuk ke catatan sipil. Di kota juga? Ya, jadi kasih. Jangan sampai kabit, saya pindah lagi ke Kuburaya. Oh, Eselon 3 pindah Kuburaya. Iya. Awalnya di Kuburaya
Tetap di Capil juga. Di Capil juga. Akhirnya jadi sekretaris Capil. Oh. Capil, alhamdulillah naik kepala dinas Capil. Ya. Naik. Dari Capil. Capil pindah ke Satpol PP. Satpol PP. Satpol PP 2 tahun lebih pindah ke asisten administrasi umum. Sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Ya. Dari tempat-tempat tugas itu, ya. Dari awal dulu penyuluh KB. Ya. Yang paling berkesan bagi Pak Asisten ini di mana kira-kira? Saya sih di Capil lah Pak. Di Capil banyak bantu orang langsung Pak. Di Capil. Ya, di Capil. Kita bantu apa orang. Apa itu bantu orang gimana? Mempercepat administrasi penduduk Pak. KTP kita kalau di kota itu kita langsung turun lapangan Pak. Iya. Ke Siantan, ke daerah kota PAL 9 tuh melihat warga masyarakat di kota tuh enggak juga kelihatan wah gitu. Padahal di kampung-kampung juga saat itu ya Pak ya. Iya. Saat itu luar biasa masih masyarakatnya minim sekali Pak ekonominya Pak. Iya. Apalagi daerah PAL tuh, daerah Siantan. Maaf untuk tempat buang air besar pun enggak ada ke sungai. Kok di timur lah. Luar biasa. Enggak semuanya kita lihat kayak gimana gitu. Iya. Pak Andre, di Dukcapil itu memfasilitasi masyarakat yang memang hal mendasar ya, administrasi kependudukan ya. Nah, itu memang hal mendasar dibutuhkan oleh banyak aspek itu ya. Selama Pak Andre di Dukcapil itu, kira-kira masyarakat yang rentan, yang memang sulit untuk administrasi kependudukannya itu ada ya yang berkesan. Ya itu Pak, banyak Pak, banyak. Saya cerita di kota dulu lah Pak ya, dulu tuh saya kan turun ke lapangan tadi itu kan. Iya. Yang betul-betul memang dia siapa mengurusnya Pak? Karena kalau mau ngurus pakai calo uang enggak ada kan. Iya. Pasti yang sih ada, calo pasti ada, tapi kan dia tidak mampu. Iya. Yang sakit, kadang-kadang kita berobat harus pakai KTP, belum tidak ada KTP itu yang kami susul Pak di kota. Per rumah kita jalan-jalan per rumah Pak. Jadi sangat berkesan sekali kita dapat membantu orang yang kurang berada tadi itu. Dia ada yang nangis Pak dapat KTP itu Pak. Ya. Saking bersyukur sekali gitu ya. Itu kan zaman tahun 2000 apa itu? 2010 lah. 2010. Yang ingat nggak Pak Andre yang pernah dibantu yang kira-kira memang membutuhkan atau terpuruk sekali bisa Pak Andre bantu gitu, yang paling mengharukan itu? Ya itu tadi yang udah terbaring, nggak bisa kemana-mana, sakit, berobat pun nggak bisa karena syaratnya KTP, terbantu daerah timur tuh Pak yang banyak Pak. Jadi bisa berobat gitu ya. Sampai segitu-gitunya Pak Andre turun jemput bola gitu ya. Iya. Di Kuburaya? Di Kuburaya kan sistem udah jalan sekarang. Tapi bukasannya saya udah berbuat di Kuburaya. Malahan Pak Dirjen udah pernah ke kantor Pak. Iya. Ada dimasuk orang dia jempol gini, bagus. Karena apa itu? Ya karena kita udah mengerjakan satu kali masuk data kita bisa mengerjakan 3 item KK, KTP dapat dan akte dapat waktu itu. Itu inovasi dong? Inovasi. Di kota belum ada itu ya? Waktu itu belum Pak. Waktu itu belum ya? Kuburaya sudah waktu ya? Beliau datang Pak Dirjen. Sehingga Pak Dirjen memberi apresiasi datang 2 jempol. Luar biasa ya. Inovasi Dukcapil Kuburaya. Dalam perkembangannya tentu berinovasi terus dong. Iya. Sekarang terus diserahkan saya kan pindah ke PPP, Pak Noh masuk itu tuh. Setelah itu Pak Bu Rini kan ada Seledri. Yang awalnya juga saya udah lapor Pak Bupati Seledri ini, tapi belum bergema gitu Pak. Dari Capil pindah tadi ke Satpol PP. PP sekitar beda lagi ini ya. Beda lagi. Core bisnisnya ya, tupoksinya. Menghadapi orang yang usaha melanggar aturan, itu kan berat Pak, agak berat. Beratnya kenapa? Beratnya saya pertama itu masuk bulan 9 di Satpol PP.
Bulan depan saya udah bongkar di depan Sudarso, Pak. Itu lumayan berat juga. Tapi, baru masuk udah ditugaskan udah bongkar tugas itu ya. Terpaksalah saya bongkar peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3. Ada yang mengerti, ada yang kalau, tapi banyak yang mengerti lah Pak kalau di situ Pak. Iya, Tapi kita rasa hati masih juga. Ya karena mata pencarian orang ya. Orang, ya. Ini cerita perut ini ya. Cerita perut. Nah, habis dari Satpol PP, terus ke asisten 3. Asisten 3 membawahi 4 kabak bagian. 4 bagian. Bagian umum, Prokopim, keuangan, dan organisasi. Kalau dari keempat bagian ini, Pak Andre ya, ini tentu bagian umum yang paling sibuk ya. Nah ini kalau pengalaman yang Pak Andre lihat di bagian umum ini, kesigapan dari bawahan anggota, kan biasa itu dadakan itu ya, dadakan ya, mau pagi, siang atau malam pun harus siap ya. Terus kemampuan personil sendiri di bagian umum gimana? Alhamdulillah bagus Pak. Udah kita atur ini bagian ini. Misalnya untuk malam kan udah kita atur Pak. Kok malam tinggal telepon datang. Udah dari awal udah diberitahu harus siap gitu ya. Harus siap. Pak Andre, kalau tadi cerita bagian umum ya. Nah, bagian lain yang tidak kalah sibuknya itu Prokopim barangkali ya. Ya, Prokopim. Prokopim ya. Yang agak sulit, Prokopim agak sibuk. Tapi yang agak sulit sebenarnya perlu pemikiran yang organisasi. Organisasi, organisasi tentu. Perlu pemikiran. Ya. Kalau di Prokopim ini gerak aja kan, gerak motor segala macam kan, konsep. Prokopim ini mikir kita mau RB ini bisa BB lah, sakit bisa, itu agak berat karena kaitan dengan OPD lain. Evaluasi kinerjanya di organisasi ya. Dan OPD lain yang kita minta kan, OPD kadang-kadang kan dia sibuk juga, itu yang agak waktu udah mendekat finish, kita masih belum siap data, itu yang kadang-kadang pusing. Gitu ya, bisa pusing juga. Pusing gitu ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya kawan OPD kan mengerti lah hal ini gitu. Ya memang organisasi itu kadang-kadang dia tidak tampil di depan ya. Tidak tampil depan, di belakang, tapi dia menentukan arah bagaimana organisasi Pemda ini bisa optimal, bisa efektif, efisien, gitu kan. Kinerjanya bisa maksimal gitu ya. Penilaian juga nanti untuk para daerah juga nanti Pak, akhir jabatan. Dan dia harus kita dipantau gitu ya. Dipantau ya. Dari Kemenpan RB biasanya. Ya. Banyak itu indikator-indikator pemantauan itu ya. Yang reformasi birokrasi tadi, akuntabilitas kinerja. Ya. Itu dipantau situ. Itu perlu pemikiran, perlu lobby kawan-kawan kan ke OPD harus rapat tuh Pak, organisasi Pak, kita panggil renjanya, kita panggil supaya data-data yang diberikan sesuai dengan apa yang kita minta gitu. Kadang-kadang itu yang agak. Berarti sibuk juga dong ya? Sibuk juga Pak. Sampai lembur-lembur ya? Lembur juga Pak. Sampai lembur ya? Sampai tengah malam gitu? Tengah malam. Oh iya. Ya dapat dimaklumi karena memang itu tadi dapur yang membuat arah penilaian kinerja Pemda di situ ya. Dukungan seperti SDM dan lain sebagainya di bagian ini cukup. Kok saya pikir masih kurang karena pegawainya tidak banyak itu Pak, masih kurang 1-2 orang lah untuk bisa dimasukkan itu 1-2 orang lah. Karena itu tadi perlu pemikiran dari itu Pak. Iya. Mengatasi kekurangan itu selama ini? Ya kita sama-sama lah kita keroyokan. Biar ke sub lain kita ambil, diperbantukan itu ya. Itu. Nah itu membutuhkan kepemimpinan ya. Pak Andre sebagai asisten yang memimpin 4 bagian ini tentu
memiliki kemampuan manajerial, Ya, memimpin bagian-bagian ini yang serba terbatas tadi ya. menang pengalaman aja gitu Pak. Menang pengalaman Menang aja. pengalaman. Tapi jangan lupa pengalaman itulah guru yang terbaik gitu Iya, ya. iya. Ya melebihi dari segalanya. Iya. Nah, di dalam memimpin staf ini, bagian-bagian ini, ada hal-hal yang paling berkesan selama ini? Atau tantangan permasalahan yang dihadapi paling, mungkin juga paling menjengkelkan? Pasti ada lah Pak, tapi bisa ya. kita inilah Bisa kita diatasi ya? diatasi lah. Kawan-kawan kan juga punya keluarga, punya apa, kan kadang-kadang dia minta izin 2 jam jadi 3 jam, yang itu kita padahal pekerjaan ada kan, itu buat emosi, tapi dengan pengalaman tadi kita bisa atur itulah. Ya, dilakukan juga dengan model kepemimpinan secara humanis gitu ya. Jadi tidak saklek dengan aturan yang ada ya. Besok kita temu lagi. anak buah kita juga kan. Sering ngumpul juga dengan keluarga-keluarga seperti gathering gitu dengan kalau di Capil ada waktu itu Pak. Di sini belum, tapi kami punya rencana kan mau keluar kota sama anak kawan-kawan keluarga nih, tapi karena keadaan begini akhir tahunnya agak sibuk. Kenapa? Nggak sempat kan. Ada rencana tadi kemarin Pak, mau bawa keluarga. Pernah sekali di umum tuh, pernah sekali. Terus saya bawa masuk, saya bawa ke Singkawang. Tapi karena kesibukan jadi planning itu tertunda terus ya. Saya tetap di dinas tetap ada Pak gitu Pak. Di Capil juga saya bawa. Di Pol PP juga saya bawa ke Singkawang. Tapi kan waktu itu maaf belum pernah, katanya udah 9 tahun. Oh gitu. Iya. Ya, kan? Kemarin di umum juga udah pernah sekali. Nah, tinggal di organisasi dan yang lainnya gitu yang belum. Ada rencana Pak, tunggu waktu yang tepat lah. Ya, saya yakin dengan kepemimpinan, pengalaman kepemimpinan Pak Andre tadi di beberapa tempat juga kan. Apalagi kalau saya lihat di Satpol PP misalnya kan, itu membutuhkan kepemimpinan yang luar biasa itu ya. Banyak macam. Bukan hanya strong ya, berhadapan dengan mungkin ngadepi pegawai ya susah Pak ya, bagi masyarakat. Iya, berhadapan langsung gitu ya. Nah, tapi juga dengan humanis, seninya luar biasa kepemimpinannya. Pak Andre bisa memimpin seperti itu dengan kondisi bagian-bagian tadi, kan karakternya beda-beda nih. Bagian umum beda, organisasi karakternya beda lagi, ya kan? Prokopim beda lagi karakternya, keuangan beda lagi. Ini nggak bisa main-main nih, harus saklek sesuai aturan ya. Nah, ini tentu memiliki seni tersendiri. Bisa ceritakan Pak Andre, seni misalnya tadi menghadapi keuangan gitu. Ini kan harus saklek nih. Nah, ini gimana? Sedangkan Pak Andre saya lihat ini orangnya ya humble ya, humanis dengan semuanya. Sebenarnya tadi itu pengalaman kata Pak Sekda itu, pengalaman kita udah beberapa kali kita mimpin dan kita juga udah pernah ke lapangan. Waktu PKP kita kan ke lapangan Pak, ke lapangan masyarakat yang macam-macam ya kita ketemui, ya kan. KB itu lebih susah gitu loh. Belum ada apa-apanya, maaf kalau dapat tahun 93 itu kan Sungai Bawang tuh. Kalau Sungai Bawang itu Pak belum ada jalan daratnya. Kita jalan pakai motor air kan. Sungai itu ya. Sungai Kebun-Karik, bayangkan. Nanti kita pengalaman itu kita pernah katakanlah susah Pak ya waktu menuju karir itu. Dengan adanya sekarang kita harus ingat juga bahwa kita dulu pernah begini. Nah, kita ngayomi lah kawan-kawan yang ada tuh, kita ayomi. Jadi alhamdulillah kawan-kawan apa yang saya minta mau ikut gitu. Karena kita mengayominya itu Pak. Nggak langsung marah-marah, nggak bisa gitu. Panggil pelan-pelan, ini tugas kita, ini kita digaji. Banyak yang nggak kerja sekarang nih kan, banyak yang kerja sembarawut, maksudnya nggak tetap. Kita udah sebulan udah ada gaji, udah tunjangan, apalagi hati lah Pak.
disentuh hatinya ya. Jadi alhamdulillah kawan-kawan apa yang saya minta tuh cepatlah diurus, Pak. Ya. Ya, ada yang sampai terharu, berterima kasih sekali itu ya. Ya, sadar itu bahwa memang di pemerintahan ini ya intinya juga pengabdian itu ya, Pak Andre ya. Ya. Luar biasa kepemimpinan Pak Andre ya. Karena tadi saya lihat 4 bagiannya karakteristiknya beda-beda. Tentu intervensi treatmentnya juga berbeda gitu, seninya. Nah, kalau ke masyarakat dari 4 bagian ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ada Pak Andre? Bagian. Iya. Oh, bagian tadi bagian umum, Prokopim juga ada ya? Juga ada, umum juga ada. Bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ya? Nah, bisa diceritakan bagaimana sentuhan ke masyarakatnya? Masyarakat ini kan kadang-kadang mengajukan Mbak ke Mbak, mau ada acara ini tolong dibantu. Kalau kita bisa bantu yang masalah gedung misal Pak ya, kita bantu gedung. Tapi gedung maksudnya untuk resepsi untuk apa? Ya, untuk acara-acara yang sifatnya kelompok-kelompok lah Pak. Oh, organisasi gitu, kita layani. Tapi kok tadi itu sama konsumsi kita masih pilah-pilah lah Pak. Yang bisa kita bantu, maksudnya sesuai aturan kita bantu. Kalau enggak, kita memang enggak bisa. Tapi banyak lah sentuhan-sentuhan itu kita lakukan, banyak. Kok di aula tuh masyarakat kelompok apa udah biasa masuk Pak. Udah biasa masuk. Ya, itu sebagai audiens dari pimpinan mungkin ya. Juga. Ya dalam rangka kegiatan pimpinan juga. Ya. Mereka hadir sebagai audiensnya. Apalagi dari pimpinan kan kita harus melayani lah. Betul-betul masyarakat pun ada Pak. Kelompok-kelompok tertentu minta mau memakai aula. Sepanjang itu enggak dipakai yang kita pinjamkan. Masyarakat ini setelah difasilitasi seperti itu gitu ya, ini tentu mendapatkan manfaat, rasa yang beda. Saya lihat ini di tempat lain ini kayaknya enggak seperti ini. Enggak seperti ini. Saya sudah ke Landak itu malah ada pagunya Pak. Ada pagunya kok pakai gedung di aula itu ada pagunya, udah ada perbuknya, udah ada perbuk atau perda itu udah ada. Ini sekian, 2 jam sekian. Nah, kita kan gratis semua. Iya. Alhamdulillah kita gratis semua. Kebijakan itu dibuat oleh siapa? Memang kalau di Landak memang pakai perbuk Pak. Ada aturannya ya? Iya, ada aturannya. Ya, kayak retribusi pemanfaatan aset daerah gitu ya. Nah, Kuburaya bisa dengan masyarakat terbuka seperti itu, memfasilitasi masyarakat seperti itu tanpa terbebani dengan biaya itu memang inovasi Pak Bupati atau gimana? Mungkin ya Pak Bupati ingin memasyarakat dan kedepannya boleh juga kita atur itu. Ya memang saya melihat memang Pak Bupati ini kan karakternya masyarakat. Memang dekat dengan masyarakat ya. Beliau sangat dekat sekali dengan masyarakat dan fasilitasi mengayomi sekali ya. Jadi dan karena beliau juga adalah asalnya yang memekarkan Kuburaya, beliau juga terlibat langsung, jadi tahu persis sikon masyarakat Kuburaya itu sendiri ya. Sebenarnya kalau dihitung-hitung ya, retribusi yang didapatkan dengan manfaat secara tidak langsung, kebahagiaan, kesejahteraan masyarakat yang diperoleh oleh masyarakat dengan memfasilitasi itu jauh lebih besar sebenarnya. Bayangkan kalau kita harus, katakanlah Pemda harus membina organisasi-organisasi, harus turun langsung ke organisasi-organisasi itu, mungkin cost-nya lebih besar daripada sekedar memfasilitasi itu ya. Itu mungkin pemikiran Pak Bupati kita kan. Iya. Dan memang Pak Bupati menjadikan bahkan kantor Bupati itu sebagai rumah rakyat lah gitu ya. Pinjam rakyat gitu ya. Iya.
yang menarik itu, Pak Andre ya. Kalau di masyarakat sendiri ya, di masyarakat sendiri, Pak Andre dengan kepemimpinan Pak Andre ini gimana? Ada kesan-kesan atau masyarakat ada yang selentingan mulai ini kan mau pilkada nih, ada selentingan masyarakat berharap Pak Andre ini bisa memimpin ada lagi, enggak ada lah, Pak. Nah, gitu. Saya enggak berpolitik, Pak. Oh gitu. Saya enggak berpolitik. Ya. Enggak politik. Saya senangnya melayani masyarakat ya. Karena dari awal emang itu tadi. Saya ada memang pelayanan dari KB kan melayani masyarakat semua di lapangan. Ke Capil kan, jadi melayani masyarakat juga. Ini ke sini Apel BP juga melayani masyarakat. Ya. Ke asisten juga sama. Jadi adalah kita kerja aja lah. Kok nanti kok politik nanti tunggu pensiun lah. Oh gitu, nunggu pensiun. Masih lama pensiun ya Pak? 2 tahun Pak, 2 tahun lagi. 2026 saya pensiun. Ya. Sebenarnya 2024 itu udah dekat-dekat pensiun gitu. Janganlah, selesai urusan satu, urusan kedua gitu. Oh gitu ya. Enggak, kalau untuk Pak Bupati kan suka bilang gitu ya. Memang logikanya untuk memperluas pengabdian, ya kan? Untuk memperluas pengabdian ya harus ke sana arahnya. Ya, supaya kemampuan Pak Andre tadi lebih terasa oleh banyak. Ya, ini belum selesai, Pak. Tunggu selesai kan dulu. Tunggu selesai ya. Salah satu. Berarti 2029 ya? Insya Allah. 2029 Insya Allah. Ya, semoga sehat selalu Pak Andre ya. Tetap bisa memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat ya. Ya. Menarik ini Pak Andre. Karena potensi kepemimpinan Pak Andre sendiri ya dengan pengalaman yang segudang tadi ini bagi masyarakat Kuburaya ini luar biasa sebenarnya, ditunggu-tunggu gitu kan, ditunggu-tunggu. Tidak banyak ya kan. Nah, Pak Andre kembali kalau di masyarakat ya. Apalagi sebagai PLKB dulu ya. Kalau masyarakat itu yang terdesak sekali minta bantu ya di posisi Pak Andre sekarang ini. Kan biasanya soal-soal ya walaupun Kuburaya ini angka kemiskinannya terendah, tapi masih ada kan warga yang masih membutuhkan bantuan-bantuan itu. Kalau sekiranya didatangi warga seperti itu pernah lah. Pernah Pak Andre. Di kantor biasa datang. Di kantor, di rumah? Di rumah juga biasa. Di rumah juga biasa. Bahkan mungkin di jalan-jalan pernah ketemu ini ya. Ya. Jadi kita layani lah semampu kita Pak ya. Membantu orang-orang datang ke kita itu kan rata-rata itu kan memang butuh. Kita lihat ya orangnya kan yang butuh. Bagi sampai ke rumah ya kita pun bantunya ya semampu kita lah. Karena banyak yang harus kita lakukan. Bukan ini aja. Seadanya lah. Mau dia pulang masam, mau dia pulang agak ceria, tergantung dia lah kan. Tapi dia kita bantu. Bantu lah. Yang penting niat membantunya sudah ada. Ya. Tapi kok sering-sering datang juga, karena orang itu juga kadang-kadang anak juga hati ini kan. Tapi mana kita mau menahan anak ini. Nggak bisa nolak ya. Tetap kita kasih. Kadang-kadang ada yang belum sebulan udah datang lagi kan. Jadi kita bantu. Sisi ini yang saya lihat tidak banyak masyarakat luar yang tahu bahwa sebenarnya PNS itu punya atensi juga bagi masyarakat. Cuman karena kemampuan yang terbatas tadi, ya tentu tidak semuanya bisa dibantu ya. Nah ini kadang-kadang saya juga melihat orang luar tidak melihat sisi-sisi apa yang dilakukan oleh PNS ini seperti ini gitu kan. Banyak yang viral itu kesannya birokrasi ini selalu korup, ya kan, selalu ya untuk kepentingan sendiri. Padahal tidak demikian juga ya.
masyarakat datang minta bantu, sepanjang memang mampu dibantu ya dibantu. Dibantu. Ya. Ya. Kalau Pak Andre dengan pemimpin, dengan Pak Bupati, dengan Pak Wakil Bupati, itu komunikasi tetap jalan terus ya, intens ya. Jelas lah Pak. Sama atasan kita tetap ada hal-hal tertentu pasti kita laporkan. Apalagi beliau ini kan menerima aja Pak. Maksudnya kita datang tetap kita diterima dengan baik. Tinggal kita ya, ada yang ngeluh, ada yang nyampein prestasi kita, ada yang keluhan biasalah. Jadi beliau tentu arahan beliau tetap ada ke kita. Tetap pasti ada keluhan juga pasti ada Pak. Prestasi juga kita tunjukkan dan keluhan ini kurang biasa lah Pak ya. Tapi tetap bupati dan wakil bupati tetap baguslah dengan anak buah. Tapi kalau menghadap itu lebih banyak laporan prestasi atau lebih banyak laporan keluhan ya? Kalau saya dari Satpol PP itu enggak terlalu lah Pak, enggak terlalu banyak laporan, tapi prestasi yang saya sampaikan. Banyak saya buat di Satpol PP itu Pak waktu itu Pak. Banyak ya. Kalau di Capil kan saya enggak lama, zaman beliau. Hanya sekitar 6 bulan ya. Kalau di Satpol PP itu ada sampai hampir 2 tahun juga. 2 tahun lebih. Lama juga ya. Tapi banyak hal-hal yang misalnya membongkar daerah dalam lapor dulu. Tunggu dulu beliau kan ada saat-saat tertentu yang waktu yang beliau tunjuk tuh tepat itu. Biar banyak pertimbangan lah ya. Pertimbangannya dengan banyak. sikon masyarakat juga itu ya. Tapi setiap melapor menghadap pemimpin itu arahan beliau selalu ada lah. Ada dan sesuai lah dengan keinginan kita. Visi misi dan kepentingan masyarakat umum ya. Pergi bongkar tuh, hati-hati beliau Pak. Kalau bongkar berapa kali sungai dalam tuh. Buat surat satu, saya aturkan lah buat surat teguran 1, teguran 2, teguran 3, teguran 3 selesai pun nanti dulu. Beliau sayang dengan masyarakat. Ada solusi tidak hanya dibongkar gitu. Pernah ada perencanaan untuk Pernah Pak, pernah ya. Jadi memang harus ada solusinya ya Pak Andre. Harus ada solusi karena ini kan masyarakat juga kan ada kebutuhan yang tidak bisa dihindari ya. Tapi saya melihat selama ini inovasi dari Pak Bupati sendiri untuk program-program kemasyarakatan luar biasa ya. Iya. Banyak masyarakat desa. Banyak sekali CMS tuh kan. Iya. Capil ada tadi itu yang bisa hari itu juga lahir, hari itu juga keluar akte itu kan luar biasa Pak. Ada sidang isbat itu luar biasa juga itu memberi kepastian hukum. Ya, yang pengadilan kita bawa ke sini kan. Banyak inovasi untuk Capil banyak beliau. Dan dia sekarang masyarakat lah. Buat KTP, buat akte susah Pak. Kalau betul kita karena maaf banyak ada calo, ada apa itu kan berat bagi masyarakat. Ya kan? Ya, selama ini sudah udah menjadi darah daging lah di setiap kantor catatan sipil. Tapi dengan ada ini udah online lagi kan, wah luar biasa. Luar biasa bahagianya masyarakat. Ya, pelayanan kepemerintahan tadi. Ekonomi masyarakat juga menjadi atensi ya. Dan akhirnya memang saya lihat data itu 2 tahun terakhir nih ekonomi Kuburaya luar biasa ya. Kemiskinan pertumbuhannya tertinggi sekalbar ya. Kemiskinan 4, terendah sekalbar ya. Pak. Ya. Luar biasa memang. Sampai kemarin untuk kemiskinan ekstrim mendapat penghargaan dari Wapres ya. Luar biasa. Itu inovasi-inovasi Pak Bupati yang diarahkan ke OPD untuk dikawal itu ya. Geospasial itu macam kan. Geospasial ini jadi model nasional ya. Itu inovasi beliau luar biasa memang. Nah, terkait dengan implementasi inovasi beliau di keasistenan yang Bapak bidang ini tadi,
Ini gimana menyikapinya, mendukungnya untuk implementasi inovasi itu? Katakanlah tadi misalnya kan perlu ditata misalnya di bagian organisasi perlu menata, menjabarkan apa yang menjadi visi misi inovasi dari Pak Bupati itu. Ya, tentunya kita sering-sering memanggil kawan-kawan OPD untuk meningkatkan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, misal tadi nilai RB itu kan kita harus getol lah mengadakan rapat-rapat kecil dengan kawan-kawan dari OPD, juga sakipnya kita. RBC itu belum nilai Pak, tapi kemarin ada nilai dari arsip itu kan lumayan tinggi itu. BB sangat baik. Oh iya. Nah, itu kan dipengaruhi dengan nilai RB nanti. RB ini belum dinilai Pak, belum terkumpul semua, tapi unsur-unsur penilai itu udah mulai masuk, seperti arsip nih. Dia BB sangat baik. Sangat baik ya. Baik. Kearsipan Kuburaya ya. Itu berdampak ke RB nanti. Oh iya. RB. Mudah-mudahan lah RB ini bisa B kita. Sekarang masuk baru CC Pak. CC. Ke pusat itu nilainya belum sampai. Nah, ini satu udah mulai nyampe ini dari arsip dapat nilai BB, pasti pengaruh dengan nilai RB kita nanti. Mudah-mudahan bisa B. Target Pak Bupati juga BB nanti itu Pak. Pak Bupati ya. Nah ini kan Pak Bupati kan sudah mendekati berakhir periode beliau ini. Nah, kesan Pak Andre sendiri selama jadi staf beliau ini? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Beliau mau menyimak saran dan saran yang diberikan kami juga alhamdulillah baik-baik. Hubungan antara kami kekeluargaan juga baik. Gitu ya. Baik. Ya, memang beliau komunikatif dan mengayomi juga ya. Ya, ada acara apa-apa kita kumpul. Beliau suka kumpul-kumpul kan. Kita diajaknya kumpul lah. Lebih enak. Kita ke kecamatan sama-sama. Nah, ini kan lagi sering kecamatan nih. Iya. Besok juga ke Ambawang. Saya alhamdulillah selalu bagi-bagi ini ya. Diundang. Saya lihat tadi bagi-bagi kartu BPJS tenaga kerja ya. Itu inovasi beliau juga ya. Itu luar biasa Pak. Saya lihat di Kalbar kayaknya nggak ada itu. Nggak ada. Itu ditanggung semua tuh Pak. Ditanggung. Iya ya. Ditraktir itu ya. Ditraktir oleh pemerintah Kuburaya. Oleh pemerintah ya. Beliau. Ya. Sanggup juga APBD yang segini bisa mentraktir. Buktinya jalan Pak. Iya. Jalan. Ya mudah-mudahan saudara kita. Udah ada yang maaf meninggal, bukan kita doakan orang meninggal, tapi dari meninggal dan dari dibantu. Bisa diklaim. Langsung diklaim, ya langsung diklaim. Baru 2 bulan masuk ada yang meninggal ya, ajal kan Pak ya. Tidak tahu, bukan kita orang meninggal, tapi saat itu juga kita bantu langsung dapat sekian juta. Udah berapa tempat dah Pak. Udah terbukti. Udah terbukti bahwa itu nyata. Ya luar biasa juga inovasi beliau ini. Ya. Ya mudah-mudahan saudara kita di daerah-daerah lain juga bisa menerapkan seperti ini ya. Karena sekalbar Pak ya. Ya minimal sekalbar ya. Daerah lain juga bisa lah ya. Karena ya kita kan juga punya saudara misalnya di Pontianak, di mana itu kan, ini bisa diterapkan juga ya. Kemudian Pak Andre, dengan berakhirnya periode ini ya. Ini kan tentu lagi menyusun secara teknokratik kan menyusun perencanaan untuk RPJMD ke depan ini ya. Dan ini peran dari keasistenan Pak Andre ini juga luar biasa nih, seperti tadi organisasi ya. Ini kontribusinya gimana nih Pak Andre? Ya itu tadi kita udah rapat beberapa kali dengan kawan-kawan OPD, malah nyurati kawan ya kami ini Pak. Mengkoordinasikannya lah ya. Rapat ya untuk agar FMJ yang direncanakan tahun lalu itu tercapai, misal dari RB tercapai, ya, sakit tercapai, apa yang ingin Pak Bupati. Banyak hal-hal yang positif yang Pak Bupati ingin, karena itu yang kita dukung dari sama-sama kawan-kawan OPD Pak. Iya. Ya karena menjadi tanggung jawab keasistenan untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan perangkat daerah itu ya Pak Andre ya. Nah, saya melihat ini dari apa yang Pak Andre ceritakan nih,
keasistenan Pak Andre ini luar biasa sibuknya ya. Dengan 4 bagian ini ya. Mungkin dibandingkan keasistenan lain yang paling sibuk keasistenan. Setiap hari ada kerja, Pak. Tiap hari ya. Ya, Dan setiap saat. dan nyata ini. Dan hari Minggu pun ayo, hari Sabtu pun ayo. Nggak peduli Sabtu Minggu ya, hari libur juga ini ya. Iya. Iya, iya. Dan memang kelihatan jam segini orang-orang udah pakai baju bebas, Pak Andre masih pakai dinas ini. Jangan-jangan sampai malam ini pakai dinas ini. Pulang lu Pak, ganti baju. Oh, pulang dulu. Akhirnya ada undangan. Ada acara lagi malam ini? Iya. Di kantor ya? Di kantor. Oh, iya, iya. Acara perpisahan pengadilan tuh, Pak. Ya, pulang dulu ya, ketemu keluarga lah ya, Pak Andre ya. Jadi di tengah kesibukan gimana pun, keluarga tetap diperhatikan ya. Iya. Nomor 1 lah, Pak. Nomor 1. Ya, keluarga nomor 1. Ya, memang harus demikian ya, Pak Andre ya. Karena kemanapun kita berjalan, terbang, pulang ke rumah itu luar biasa nikmatnya. Ya, surganya rumah itu istana ya. Ya harus. Nah, begitu pulang ke rumah itu disambut dengan orang rumah, dengan anak-anak, cucu itu bahagia, Pak. Bahagia ya, pasti senang itu ya. Ya, dapat saya bayangkan itu. Lama pula ketinggalan, Pak, dari jam 7 berangkat kerja sampai jam minimal jam 4:30 kita baru pulang kan. Baru pulang ya. Lama juga ditinggalkan. Ketemu anak-anak pagi punya cucu itu luar biasa. Malam pergi lagi ya. Malam pergi lagi kan agak sibuk sekarang nih. Iya, iya, iya. Iya, jadi benar-benar waktu yang singkat itu dinikmati, dioptimalkan ya. Kalau dengan ibu sendiri, Pak Andre, ini sudah berapa lama nih berumah tangga dengan ibu ini? Tahun 94 saya, Pak. 94 berarti 30 tahun. 29 tahun ya? 29 tahun, luar biasa. Tentu banyak sukacita yang sudah dijalani ya. Iyalah, 30 tahun, Pak. Anak udah, cucu udah ada, anak udah 2. Cucu pernah udah ada. Sekali waktu dalam posisi yang terpuruk atau di bawah gitu? Atau bahagia selalu? Enggak lah, Pak. Atau awal-awal kerja keras juga. Pasti saya ada. Kan pasti awal-awal kan belum punya apa-apa. Maksudnya masih numpang dengan abang ipar, tinggal di Kampadi. Terus habis itu pernah bangun rumah kecil-kecilan. Kan. Mulai dari awal juga, Pak. Pindah lagi. Berapa kali pindah saya, Pak? 2 kali pindah ada saya. Tapi ya pelan-pelan lah. Dan ibu dengan setia tetap mendampingi ya? Alhamdulillah. Saya ini dengan ibu ini, Pak. Saya kan pindah dari Kuburaya ke kota. Waktu itu saya eselon 4A. Di kota bawa pindah kan pasti stop. Iya. Ada 4 tahun saya stop, Pak. Oh iya, lama ya. 4 tahun. Istri saya udah nanjak sampai eselon 2, bawa saya naik eselon 4. Saya eselon 4, istri saya eselon 2. Sudah eselon 2. Iya, waktu itu kebersihan. Tapi tidak ada kecanggungan, beliau tetap santai ya. Kalau di rumah beliau tetap sebagai istri yang santai melayani lah ya, luar biasa. Ya, emang ibu saya lihat memang cukup maksimal gitu ya. Sebagai ibu rumah tangga juga, walaupun tadi pejabat juga, tapi sebagai ibu rumah tangga tetap melayani dengan baik ya. Alhamdulillah, Pak. Tentu masa-masa sulit waktu itu pasti tidak akan terlupakan itu ya. Tidak akan pernah dilupakan. Kerja jauh. Saya pernah kerja di Sungai Kunyit, Pak. Rumah di Pontianak pakai motor kan tinggal motor. Kalau tidak ada bensin tinggal motor dulu tidur. Oh. Iya. Bentar bawa saya Sungai Kunyit dulu. Iya. Kayak motor lah. Ibu tidak pernah ngeluh ya. Tidak pernah ngeluh. Dalam kondisi ya nama kita juga kan sekali waktu mungkin pernah sakit atau apa. Iya. Ya. Tetap pelayanan prima lah. Mendampingi ya. Luar biasa. Kalau misalnya pernah ibu sakit misalnya, atensi Pak Andre atau waktu yang diberikan memang masih full di kantor juga karena tanggung jawab tadi. Saya pernah beberapa kali istri saya sakit itu, Pak. Saya izinkan Pak Bupati. Dan Pak Bupati mengizinkan saya tinggal di rumah sakit. Oh, merawati ibu ya? Iya. Luar biasa ya. Saya lapor Pak Bupati, istri sakit ada.
rawat jalan ibu dulu. Alhamdulillah dengan kemuliaan hati Pak Bupati saya jadi bisa merawat anak istri saya. Udah beberapa kali, Pak. Luar biasa. Ya. Kasih sayang Pak Andre dengan ibu ya. Dan juga Bupati alhamdulillah memberi keringanan kepada kami gitu. Ya. Masya Allah, Pak Bupati juga membantu itu ya. Ya. Ya mungkin itu waktulah feedback dari pelayanan kebaikan Pak Andre terhadap beliau juga itu ya. Itu beliau juga tidak melupakan. Nah dalam kondisi ibu sakit gitu Pak Andre, itu bagaimana? Tentu Pak Andre punya perasaan atau mungkin terbayang macam-macam itu karena udah sekian lama berumah tangga, suka duka bersama gitu. Ya agak sulit sih kemarin tuh Pak, agak lumayan juga penyakitnya. Jadi alhamdulillah dengan kesabaran, dengan keaktifan dokter, keluarga berdoa, alhamdulillah sembuh juga. Alhamdulillah. Sembuh. Tapi ya yang namanya pikiran pasti ada lah Pak ya. Kok begini kan. Tapi akhirnya juga alhamdulillah sehat sekarang. Dapat saya bayangkan pada saat itu, saat itu mungkin Pak Andre ya tentu ingat tadi ya masa-masa. Ya. Jadi Pak Andre tadi benar-benar sama ibu harus dalam kondisi itu harus bersama-sama rasakan ya. Demikian juga barangkali pada saat Pak Andre mungkin sekali waktu sakit ibu juga pasti melayani ya. Tidak masuk kerja deh Pak. Juga tidak masuk kerja, mendampingi ya. Luar biasa emang. Ya harmonis. Ya, luar biasa saling mengasihi gitu ya. Mudah-mudahan sehat selalu bersama ibu juga sama keluarga, anak cucu ya. Amin. Jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allah. Baik, sahabat Sekda Podcast. Demikian tadi kita bersama Pak Andriansah, asisten di Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya. Cukup menarik pengalaman beliau. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Amin. Demikian, sampai ketemu lagi di sesi yang lebih menarik adanya. Salam. Sejenak kita, dialog asik.